Saya, Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama ya kita kuliah untuk keterampilan dasar konseling, dan sepertinya untuk semester ini tetap belum bisa jumpa secara fisik kuliahnya. Jadi masih dalam kondisi daring. Jadi sudah setahun kita kuliah tetap belum bisa jumpa, dan semester ini sepertinya begitu juga. Jadi masih daring ya. Jadi untuk pengampu mata kuliah keterampilan dasar konseling, Ibu Rahmi Sopa, dengan Ibu Risma Anita Suryani, jadi berdua ya. Nah kebetulan Ibu Risma kan mungkin sebentar lagi dia mau cuti melahirkan. Nah artinya untuk mata kuliah ini banyak ibu yang masuk, yang mengajar ya. Mata kuliah ini kan keterampilan dasar konseling. Nah, ini lanjutan dari teori konseling individual. Jadi kalau pada semester 2 kemarin itu kalian kan sudah mendapatkan mata kuliah konseling individual, tetapi secara teoritis. Nah, untuk mata kuliah ini itu praktiknya. Jadi praktiknya itu bagaimana melaksanakan konseling individual. Yang teorinya sudah kita bicarakan pada semester 2. Karena mata kuliah ini adalah keterampilan dasar, ya. Bisa terbentuk itu ya dari adanya latihan, adanya praktik. Nah, sehingga nantinya kita banyak praktik. Jadi teori praktik. Jadi mempraktikkan keterampilan-keterampilan yang sudah kita bicarakan secara daring. Nah, jadi nanti banyak praktiknya itu ya. Karena tidak cukup kalau konseling itu hanya teoritis saja, tidak cukup ya. Jadi perlu latihan dan perlu adanya semacam pelatihan, bisa dilakukan secara individual itu ya, bisa juga dalam kelompok itu ya, sekalipun nantinya mungkin yang lain adalah menilai apakah sudah tepat, apakah belum penerapan dari keterampilan yang sudah ya. Nah, nanti itu Melisa mau menampilkan RPS ya, yang sudah dikirim di e-learning. Nah, kita lihat sama-sama ya, biar kita sama-sama satu persepsi untuk tahu apa saja yang akan kita bahas pada semester ini. Nah, silakan Melisa ditampilkan dulu ya. Sudah ditampilkan, Bu. Oke ya. Apa sudah masuk kan? Sudah. Ya. Pada hari ini artinya kita mensosialisasikan RPS dan kontrak itu hari ini ya, sehingga kalau di tayangan adalah RPS dan kontrak perkuliahan. Ya. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya ya, itu adalah keterampilan attending. Nah, itu keterampilan attending yang kita bicarakan. Jadi maksudnya di situ di dalam konseling itu banyak sekali teknik atau keterampilan yang akan kita terapkan. Nah, artinya sebagai seorang konselor mencirikan dia itu profesional itu kalau ketika dia bekerja ya, dia melakukannya dengan ilmu atau skill yang dia dapatkan. Nah, salah satunya adalah keterampilan attending. Nah, ini kita bahas. Keterampilan attending ini secara umum dapat saya katakan keterampilan yang berkaitan dengan ini apa kemampuan konselor dalam menampilkan bahasa nonverbal, ya, cara duduk, gitu ya,
kemudian lagi jarak duduk, ekspresi muka, itu ya. Nah, itu di keterampilan attending. Kemudian setelah kita menguasai keterampilan yang berkaitan dengan keterampilan nonverbal, ya, jadi ekspresi kalau nonverbal itu ya, kita lanjut dengan ini keterampilan dalam mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, jadi artinya itu di dalam konseling ada caranya bagaimana bertanya kepada konseling, ya, sehingga kesannya itu tidak interogasi, kesannya itu adalah untuk menggali, itu ya. Kemudian kesannya itu tidak membosankan pertanyaannya itu. Nah, maka dipelajarilah yang namanya keterampilan dalam mengajukan pertanyaan terbuka dalam proses konseling itu ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana konselor itu mampu memberikan dorongan minimal. Nah, dorongan minimal ini artinya itu respon yang diberikan oleh konselor secara singkat, itu ya, singkat, bisa verbal, bisa non verbal, tetapi tujuannya itu adalah agar konseli itu semakin berupaya untuk membuka dirinya. Jadi keterampilan ini bertujuan agar si konseli itu mau secara terbuka, mau sukarela untuk menjelaskan permasalahannya. Oke, lanjut pertemuan yang kelima. Nah, yang kelima adalah keterampilan dalam memberikan empati. Nah, ini salah satu juga. Jadi empati ini adalah semacam upaya konselor agar si konseli merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa didengar. Nah, itu juga diterapkan dalam konseling. Kemudian keterampilan dalam memberikan parafrase. Jadi parafrase ini adalah semacam pernyataan singkat, gitu ya, yang diberikan oleh konselor atas respon yang dia berikan dari ucapan konseli. Nah, tujuannya itu adalah agar konseli merasa bahwa konselor paham dengan apa yang dia katakan, gitu ya. Konselor paham dengan apa yang ada di pikirannya, gitu ya. Konselor paham akan perasaannya. Nah, itu ungkapan-ungkapan itu ditunjukkan di dalam keterampilan parafrase. Kemudian ada lagi namanya keterampilan dalam memberikan refleksi. Nah, refleksi ini artinya itu keterampilan yang ditunjukkan dengan cara membahasakan kembali pernyataan konseli dengan bahasa yang singkat. Ya, nah ini juga bersama dengan parafrase maknanya itu. Tujuannya itu artinya agar si konseli merasa bahwa konselor paham dengan pikirannya, paham dengan perasaannya, paham dengan apa yang dialaminya, ya, sehingga dia merasa bahwa konseli layak untuk menjadi orang yang dapat mengarahkan dirinya. Yang 7. Nah, ke-8 itu kita mengadakan UTS, yaitu pertemuan kedap UTS. Nah, UTS ini karena ini keterampilan itu ya, nantinya UTS ini bisa jadi yang kami berikan adalah kalian diminta untuk membuat semacam contoh kasus yang dialami oleh siswa, ya. Nah, kemudian nantinya dari kasus tersebut dibuatlah semacam proses konseling dalam bentuk dialog, ya, dialog. Nah, dialog yang ada di dalam konseling itu menerapkan keterampilan yang sudah kita bicarakan. Jadi belum sampai pada pengentasan ya. Jadi dalam UTS itu nantinya konselornya itu harus mengemukakan keterampilan pertanyaan terbuka, ada empati, ada parafrase, ada refleksi, gitu ya. Nah, jadi artinya itu nantinya pada UTS-nya. Jadi ada kasus yang, jadi kasus ini boleh juga kasus nyata, real, boleh juga kasus yang Anda buat secara imajinatif, boleh itu ya. Tetapi selama itu kasus yang berkaitan dengan anak-anak sekolah, anak SMA atau anak SMP. Nah, nantinya dari kasus itu maka dibuat dialog, gitu ya.
antara konselor dan konselor itu dialognya itu penekanannya itu konselor menerapkan keterampilan yang sudah kita bicarakan. Nah, itu nantinya ya pada UTS-nya. Nah, setelah UTS kita lanjut lagi pada keterampilan dalam memberikan konfrontasi. Jadi UTS itu belum selesai ininya ya, dialog itu belum pada pengentasan masalah pada dialog UTS itu, tapi masih dalam dialog penggalian masalah sehingga keterampilan yang kita bahas itu akan muncul dalam ungkapan-ungkapan konselor. Nah, di dalam keterampilan pertemuan yang ke-9 itu kita membahas tentang keterampilan dalam memberikan konfrontasi. Nah, konfrontasi ini perlu diberikan oleh seorang konselor gitu ya. Jadi konfrontasi ini semacam ungkapan dari konselor ya, yang menunjukkan bahwa dia merespon adanya ketidaksesuaian antara ungkapan konseli gitu ya dengan realnya sebenarnya. Artinya di situ konselor meragukan kejujuran dari konseli. Nah, sekarang apa yang dipakai yaitu konfrontasi. Jadi kalau kita meragukan bohong, anak ini kayaknya bohong ya misalnya. Nah, kita menggunakan ini konfrontasi. Jadi itu keterampilan yang juga digunakan oleh konselor itu sehingga dia paham. Konseli paham bahwa ternyata dia perlu jujur ya dalam mengungkapkan masalahnya. Yang 9. Kemudian pada pertemuan yang ke-10, 10 ya, itu ada namanya keterampilan dalam memberikan eksplorasi. Nah, eksplorasi di sini artinya itu menggali. Jadi ada semacam pertanyaan itu ya, bisa juga pernyataan yang diungkapkan oleh konseli yang menyatakan bahwa dia menggali permasalahan konseli. Jadi menggali itu artinya itu lebih merinci ya, merinci atau menspesifikkan masalah apa sebenarnya yang dialami oleh konseli, kemudian ada apa secara rincinya itu ya yang dirasakan, yang dipikirkan oleh konseli. Itu namanya keterampilan eksplorasi. Lanjut ini Melissa. Nah, kemudian pada pertemuan yang ke-11 itu namanya keterampilan dalam interpretasi. Jadi interpretasi di sini antara konselor mendeskripsikan atau juga bisa juga memaknakan. Kira-kira apa ya yang dikatakan oleh konselor ini misalnya? Oh, sepertinya kamu ini ya, kamu merasa umpama begitu ya. Nah, jadi memaknakan apa yang dikatakan oleh konseling. Kalau konseling mengatakan iya berarti benar gitu, tapi kan mengatakan itu bukan Bu, bukan itu maksud saya. Nah, berarti salah interpretasi kita itu. Jadi perlu juga. Sehingga apa? Karena kita perlu memiliki persepsi yang sama, pikiran yang sama kepada konseling, karena yang mengentaskan masalah kan konseling. Kalau dia tidak berdasarkan yang sebenarnya, bagaimana kita bisa mengarahkan si konseling ini? Maka harus sama, harus satu persepsi antara konselor sama konseling itu ya. Nah, kemudian ini kemampuan dalam ini mungkin perlu diganti ya, bukan menerapkan sikap dalam konseling, ini mengarahkan ini ya. Yang ke-12 nanti direvisi itu ya, nanti kita revisi. Oh ya salah, diam kata dia ada benar ya. Jadi keterampilan dalam mengkondisikan suasana diam ya, melaksanakan sikap diam atau suasana diam. Artinya begini, ada kalanya di dalam konseling itu tiba-tiba anaknya berhenti ngomong ya. Artinya itu berhenti itu maksudnya itu tiba-tiba dia tidak mau lagi ngomong gitu ya, atau dia sepertinya dia meragukan apa yang dia katakan. Nah, artinya itu jadi diam itu maknanya itu bisa jadi karena anak ini bosan, bisa jadi karena dia kira-kira memikirkan apa risiko dari yang dia katakan, atau dia merasa bahwa tidak layak untuk diceritakan. Nah, itu ya.
Nah, ini artinya itu pada kondisi ini kita harus punya keterampilan ini. Jadi bagaimana si konselor itu menyikapi ketika kita menemukan kondisi diam dalam konseling. Kemudian mengarahkan. Nah, jadi kalau sudah mengarahkan, artinya kita sudah menemukan semua permasalahan, telah menemukan penyebab masalah, itu ya. Nah, sehingga ketika kita mengarahkan, kita sudah punya potensi apa yang dimiliki oleh konseling. Nah, sehingga pada ketika mengarahkan kita sudah punya rambu-rambu kira-kira mau bagaimana konseling ini. Nah, jadi mengarahkan ini artinya itu bukan kita memberikan solusi yang kita punya ya, tetapi tetap mengajak si konseling untuk berpikir itu ya, atau untuk memberikan kesempatan dia melihat kondisi-kondisi apa yang dapat dia ambil itu ya sebagai langkah dalam hal pengentasan masalahnya. Nah, jadi ini juga artinya itu potensi anak tetap kita perhatikan. Karena apa? Karena ini ya yang mau menjalani keputusan setelah konseling yang mau menjalani. Nah, ketika itu kita harus berprinsip bahwa dia harus paham dengan apa yang mau dia lakukan dan apakah dia mampu dalam menerapkan pilihan-pilihan itu, ya. Sehingga itu ada keterampilannya. Kemudian yang ke-14 adalah memahami dan menerapkan keterampilan mengarahkan. Sudah tadi ya. 15 itu mengarahkan nanti 2 kali mengarahkan. Oh, lanjutan ya, mungkin panjang mengarahkan. Jadi 2 kali pertemuan mengarahkan ini ya. Nah, kemudian yang ke-15 itu keterampilan dalam menilai atau mengakhiri. Nah, artinya itu ketika selesai dilakukan konseling, maka ada keterampilan untuk ini mengakhiri. Jadi menyimpulkan apa yang sudah dibahas, kemudian memberikan evaluasi kepada si konseling. Evaluasinya evaluasi untuk melihat apakah ada tindak lanjut yang akan dia ambil, kemudian apakah dia sudah merasakan sesuatu emosi yang lebih nyaman itu setelah konseling, ya. Nah, kemudian diakhiri dengan bagaimana konselor untuk mengakhiri kegiatan ini. Jadi ada penutup, kemudian lagi bagaimana dia mengakhiri. Nah, sehingga konseling secara sukarela mau meninggalkan ruangan BK itu ya dengan tidak terpaksa. Nah, jadi ada keterampilannya itu ya. Oke, lanjut. Nah, ke-16 adalah UTS, UAS, ujian ya. Ini kalau yang pada UTS itu hanya sampai kepada tahap ini ya materi-materi yang kita bicarakan pada sebelum UTS. Nah, kalau pada UAS tetap kita memberikan membuat kasus, tetapi sampai kepada pengentasan problem ininya, dialognya itu ya, problem. Nah, jadi itu yang kita bahas. Nah, itu 6 pertemuan itu. Nah, tetapi di dalam proses kuliah kita tetap ada tugas ya, ada tugas. Bisa nanti secara tertulis atau kita dialog langsung dalam Zoom ya untuk menerapkan keterampilan ini. Jadi artinya itu kita tidak cukup dengan teori-teori, tetapi dalam proses konseling juga nantinya kalian juga mempraktekkan teori-teori yang kita bahas bisa dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk ini disampaikan dalam kuliah menggunakan Zoom ini. Jadi misalnya kita konfrontasi, nah mungkin ada berapa orang yang mencobakan. Bagaimana coba? Seperti apa konfrontasi itu dimintakan seperti itu ya. Nah, itu yang tugas. Nah, kemudian jangan dilupakan ini ya. Pada akhir itu selain UAS itu nantinya ada kelompok yang nantinya kalian membuat video konseling individual. Jadi membuat kelompok yang proses produk akhir adalah membuat video konseling individual. Jadi misalnya begini, misalnya kita umpamakan aja, misalnya satu kelompok 5 orang gitu ya, 5 orang umpamanya.
Nah, nanti 5 orang ini, satu sebagai konseling, satu sebagai konselor, itu ya, cukup itu aja. Kemudian yang lain kan mungkin kontribusinya membuat naskah atau apa, tetapi artinya itu tetap nama kelompok ini. Jadi sekalipun yang divideokan itu adalah cuma 2 orang, tuh ya, tetapi atas nama kelompok. Jadi misalnya kalian mengelompokkan 5 orang, tetapi yang jadi konselor itu cuma 1 orang, konselor juga 1 orang saja. Nah, selebihnya adalah berkontribusi dalam membuat video tersebut. Itu dikumpul pada pertemuan terakhir pada ujian ketika UAS ya, ketika UAS itu dibuat videonya. Nah, coba untuk sementara ada yang ditanyakan dulu dari tugas kita ini. Nanti lanjut lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, izin bertanya. Bu, Melisa izin bertanya, Bu. Bu, kan tugas video ini kita kan tentang konseling individual. Berarti yang diterapkan itu ialah keterampilan-keterampilan yang dari keterampilan dasar yang dijelaskan di RPS ini kan, Bu ya? Iya, betul. Jadi ketika artinya utuh, Felisa, artinya utuh kan? Iya. Artinya itu ketika. Jadi ya konselor itu bertindak seperti benar-benar konselor sehingga dia menerapkan keterampilan ini. Dan pada akhir konseling itu konselingnya seperti pada keterampilan yang terakhir, dia ada pengakhiran, ada penyimpulan gitu ya. Nah di situ jadi utuh, jadi ya pada video itu utuh. Iya Bu. Berarti Bu ini tugas akhirnya itu ada 2 kan Bu? Ada satu tugas video, satu yang tugas yang melengkapi yang kata Ibu tadi kan, kalau misalnya UTS itu batas sampai setengah dari proses konseling. Kalau untuk ujian akhirnya tuh seluruhannya itu Bu ya? Ya, tetapi untuk yang itu yang tertulis tadi itu kan individu masing-masing ya, bukan kelompok ya. Itu cuma tertulis Bu. Iya, tertulis. Betul. Membuat dialog. Iya. Jadi buat kasus dulu, misalnya kasus dibuat singkatnya kasus. Kemudian ada dialog, nah, gitu ya. Ada dialog. Itu kasusnya tuh kasus benar-benar real atau kasus diambil di Google Ibu atau gimana itu? Ya, artinya itu saya mengajukan ini aja Pak, silakan saja. Ya, kalau ada kasusnya realnya ya silakan, bagus kan? Iya. Kasus real. Misalnya anak yang mengalami prestasi akademik umpama, silakan. Atau misalnya kalau misalnya tidak ada kasus realnya, boleh ngambil secara imajinatif aja. Atau kasus kalian sendiri, salah satu kita merasa punya problem umpama, tidak mungkin orang tidak punya problem ya, boleh saja. Silakan aja nanti ya. Baik Bu, terima kasih. Masih ada lagi yang mau menanya? Silakan. Oke ya, kalau tidak ada Ibu lanjut ya, sambil mikir dia bertanyakan ya. Nah, jadi kita sudah merencanakan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Nah, Ibu ada punya modul ya. Jadi modul ini adalah panduan-panduan yang bisa dipakai untuk mata kuliah kita. Nah, nanti modul itu Ibu upload itu ya di e-learning itu ya, nanti bisa kalian pelajari di situ ya. Saya punya modul yang bisa digunakan ketika kita mempelajari materi ini. Ada juga di situ ini panduan praktiknya. Kirim ya. Nanti saya serahkan ke ketua koordinat tanggung jawab mata kuliah ini ya. Kemudian ini ya.
keterampilan yang ada di RPS gitu ya, bukan berarti ini ya, bukan berarti penggunaannya itu harus apa, konsisten sesuai dengan apa, continue sesuai dengan yang kita bahas, tidak ya. Tapi yang jelas kalau membuka menurut itu sama, tetapi misalnya kayak empati misalnya, atau ketika konfrontasi atau ketika menggunakan keterampilan drama minimal mungkin tidak mesti diletakkan di pertengahan. Jadi penempatan keterampilan tadi bukan sesuai dengan urutan di RPS, tidak ya. Kalau kita menyesuaikan urutan RPS dan yang kaku konseling kita itu. Kenapa ya? Karena komunikasi antara konseling dan konseling kan tidak bisa diprediksi itu ya. Kadang-kadang tiba-tiba dia masuk ruangan BK nangis itu ya. Tiba-tiba ngajak ngomong tidak mau dia. Misalnya nangis tiba-tiba segugukan di ruangan BK. Tidak mungkin kita mau misalnya menanyakan apa yang kamu, tidak mungkin dari pertanyaan terbuka, dari mungkin empati dulu. Ada apa nak misalnya, ibu paham, sebenarnya kamu sedih ya. Empati muncul yang pertama itu, tidak mesti misalnya pertanyaan terbuka, gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya pada apa misalnya pada konfrontasi umpama. Ya, tidak mungkin kita letakkan pada akhir konseling misalnya, tetapi mungkin ketika kita menemukan ada konseling yang sepertinya dia pura-pura bermasalah misalnya, masuk ruangan BK misalnya, hanya tujuan untuk meminta perlindungan dari konselor pada adanya problem misalnya, tapi dari ekspresi mukanya tidak menunjukkan dia bermasalah. Mungkin layak kita kasihkan konfrontasi, kamu kayaknya punya problem, tapi sebenarnya kamu senang saja, misalnya ada apa ini, apakah iya kamu bermasalah misalnya. Kan tiba-tiba itu yang pertama kali muncul, tidak pertanyaan terbuka dan segala macam. Nah, jadi artinya itu keterampilan yang kita pelajari tadi bukan berarti harus runtut sesuai dengan RPS ya. Karena apa? Karena kondisi di lapangan beragam konseling itu. Ada yang mungkin dia ngomong terbuka, ada yang tiba-tiba dia diam, tidak mau ngomong, atau ada juga misalnya yang sepertinya dia tidak suka dengan konselor sehingga kesannya menantang. Nah, sehingga penggunaan keterampilan tadi harus memang tepat sesuai dengan kondisinya. Tuh, ya. Kemudian tidak juga bisa dihafal ini ya keterampilan ini. Misalnya abis ini ngomong apa aku ya misalnya. Habis ini apa ya, tidak bisa karena spontanitas. Jadi kita merespon konseling itu spontanitas. Jadi makanya tadi kita harus paham dengan keterampilan ini, tinggal lagi kita melihat kondisi kapan kita menerapkan keterampilan itu, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari proses konseling kan kita menggunakan 3 tahap ya. Ada tahap awal itu ya, pembuka, tahap kerja, inti, penutup. Nah, di tahap awal itu artinya kita itu kan berupaya untuk menciptakan suasana nyaman, tenang bagi konseling itu ya. Nah, artinya pada tahap awal itu keterampilan attending itu sangat diperlukan untuk attending. Tapi attending ini bukan berarti pada awal saja kita terapkan. Sepanjang konseling itu kita terapkan. Misalnya ekspresi muka tuh ya, ada suara kita tuh ya, mata, sorotan mata kita, gerakan tangan kita bagaimana, itu kan cara duduk bagaimana juga tuh ya. Jarak duduk kita bagaimana, apakah menyandar, apakah tegak lurus, apakah miring ke kiri, apakah ke kanan itu ya. Nah, itu dibicarakan attending. Artinya kalau attending itu dilakukan pada tahap awal, tetapi selama proses konseling itu attending tetap diperhatikan. Itu. Nah, jadi artinya itu keterampilan ini tidak serta-merta kaku dalam penerapannya, tetapi dilakukan secara fleksibel. Oke, silakan yang mananya lagi. Izin bicara, Bu. Ya, silakan. Itu artinya yang keterampilan-keterampilan yang di RPS itu dilakukan tergantung dengan situasi konseling ya, Bu. Oh ya, jadi arti itu yang kita pelajari tadi bukan berarti urut, setelah ini ya pertama saya attending, kedua saya harus mengajukan pertanyaan untuk misalnya mengajak anak terbuka berbicara, yang ketiga empati, bukan seperti itu. Jadi ketika penerapannya itu ya kita melihat situasi dan kondisi, ya. Jadi sesuai dengan
apa yang dikatakan oleh konseli atau sikap apa yang dimunculkan oleh konseli. Tuh. Benar ya, jadi tidak serta-merta artinya itu urutannya itu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Oke, paham ya? Bu, makasih, Bu. Ya. Masih ada lagi coba? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, kan? Yang dalam dialog itu kan kalau dalam proses konseling kan ada aspek-aspek, ada aspek belajar, sosial, kayak itu kan, Bu. Nah, ini terserah kita kan, Bu, mau milih aspek sosial atau aspek belajar atau karir gitu. Mungkin yang dikatakan itu adalah masalah itu ya, masalah. Jadi permasalahan yang dialami oleh konseli itu kan beragam tuh ya. Bisa masalah belajar tuh ya, bisa masalah pribadi, bisa sosial tuh ya, bisa juga karir. Jadi itu masalah yang dialami oleh konseli. Nah, di dalam tugas kita nanti ya silakan saja mungkin dia lebih tertarik dengan misalnya masalah belajar, apa boleh, atau masalah pribadi, atau masalah sosial tadi ya, atau masalah karir, silakan saja. Jadi tidak ditentukan. Silakan saja berkreasi, gitu ya. Atau yang dialami sendirilah, mungkin misalnya, oh dia punya masalah pribadi, umpamanya di rumah sering merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua umpamanya, atau merasa diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudara misalnya, sehingga dia merasa tidak nyaman, merasa tersisihkan. Nah, berarti kan masalah pribadi itu ya. Atau misalnya oh dia susah gaul misalnya, dia sangat susah sekali kalau bergaul misalnya, dia merasa minder kalau pada kelompok-kelompok tertentu dia apa misalnya sulit sekali berkomunikasinya misalnya, atau merasa tersisihkan oleh kelompok, berarti kan masalah sosial. Atau tadi contohnya masalah belajar, misalnya suka tidak paham dengan tugas atau sering menumpuk-numpuk tugas, nah sehingga pada akhir sering kelambakan karena sering menunda waktu dalam mengerjakan tugas. Atau nilainya jelek, nilainya kenapa ya jelek? IPK saya semester ini kok teman saya bisa 3,5, saya cuma pas-pasan 3 dapat, padahal kayaknya sama saja dengan kawan saya belajarnya, tugasnya, tetapi teman 3, sekian umpama, saya cuma pas-pasan dapat 3 misalnya, ada apa? Nah, kan berarti masalah belajar. Apakah misalnya dalam ujian sering salah dalam membuat tugas atau apa? Nah, masalah belajar. Atau masalah karir, misalnya bingung, mau kayaknya tidak cocok ya, misalnya saya pengennya jadi apa tapi saya sekolahnya di sini umpamanya, atau saya kayaknya masuk IPA nih karena dipaksa orang tua, saya sukanya di PS misalnya, atau misalnya sebenarnya saya pengen di teknik tapi orang tua milih, nah itu kan berarti karir. Nah jadi silakan saja karena masalah-masalah itu kan sangat bervariasi, tetapi jangan dilupakan tuh ya bahwa setiap problem itu tidak berdiri sendiri. Artinya itu begini, kadang-kala masalah pribadi yang dirasakan tetapi yang muncul adalah masalah belajar. Atau kebalikan, atau contoh lain misalnya, sebenarnya masalahnya adalah masalah belajar umpama, tetapi yang efek dari sana adalah masalah sosial. Nah, umpamanya itu bisa begitu ya, misalnya saja masalah belajar misalnya. Ya misalnya di kelas populer, nilainya bagus, tetapi karena populer ini, maka dia dijauhi kawan-kawannya, dianggapnya sok oleh kawan-kawannya, dianggap temannya misalnya nggak usah ditemani ke teman. Karena apa? Karena misalnya dia di kelas sering nonjol, nilainya bagus, tapi malah berakibat masalah sosial. Nah, artinya itu masalah belajar bisa berefek kepada masalah sosial. Jadi artinya itu sekalipun dia berdiri sendiri, tetapi antar masalah ini tidak bisa kita pisahkan satu sama lain, gitu ya. Ya, jadi boleh saja ya, silakan mau masalah belajar, mau masalah pribadi, masalah sosial, karir ya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya. Ada lagi coba?
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari keterampilan dasar konseling ini, coba? Kenapa kita perlu mempelajari keterampilan dasar ini? Izin Bisa menjawab, jawab? Bu. Nggak, silakan. Izin Melisa. menjawab, Bu. Kenapa harus mempelajari keterampilan dasar konseling? Karena untuk membantu kita sebagai konselor untuk mempermudah dalam mencapai atau mengetahui permasalahan yang dialami oleh konseli. Mungkin itu, Bu, menurut Melisa pribadi. Terima kasih, Bu. Berarti Melisa menyorotnya untuk kepentingan konseli ya. Nah, ada tidak yang melihat dari aspek yang lain? Kenapa kita perlu punya keterampilan ini? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Ilham ya, Bu. Menurut Ya, Ilham. Ilham, kita harus mempelajari keterampilan dasar ini karena bentar, Bu. Karena setiap karakter orang dan masalah orang berbeda-beda. Bahkan untuk seorang konselor pun punya masalah masing-masing. Jadi dengan keterampilan ini kita juga dapat terampil dan lebih banyak solusi untuk memecahkan suatu masalah, entah itu masalah untuk konseli atau bahkan konselor itu tersendiri. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau Ilham melihatnya bisa untuk kepentingan ketika membantu orang lain atau juga bisa juga untuk diri sendiri gitu, Ilham ya? Iya, Bu, gitu, Bu. Sendiri. Ada lagi yang mau berpendapat selain Ilham dengan Melisa? Boleh izin berpendapat, Bu? Oke. Jadi kalau menurut Indah sependapat sama Ilham dengan Melisa. Tapi di sini Indah lebih nganggapnya kayak kalau kita kan sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling akan berkecimpung di dunia konseling juga. Nah, di dunia konseling terlebih di sekolah itu banyak kesalahpahaman yang terjadi, Bu. Banyak yang takut untuk konseling. Nah, dengan mempelajari keterampilan dasar konseling ini juga bisa menjadi salah satu panduan kita agar kelak jika kita ditempatkan di suatu sekolah, itu siswa bisa percaya dengan kita, tidak takut untuk konseling, Ibu, karena kita sudah mempelajari dasar-dasarnya. Terima kasih, Ibu. Jadi pendapatnya itu lebih kepada dengan kita menerapkan keterampilan ini itu menumbuhkan kepercayaan ya, kepercayaan dari orang lain itu kan akan kemampuan dari seorang konselor gitu ya. Kita contohkan saja misalnya begini. Misalnya contohkan ini ya. Dokter umpamanya. Kita berkunjung ke dokter praktik umpama itu ya. Lantas tiba-tiba ini apa? Tidak ada pertanyaan atau langsung nanya. Sakit apa katanya misalnya? Pusing, Pak. Oke. Baring sana, suntik katanya umpama. Umpama itu ya. Terus ada lagi dokter yang lain. Masuk ke ruangan dokter praktik. Apa kabarnya, Bu? Duduk, Bu, misalnya. Atau duduk, Nak, misalnya. Tiba-tiba, gimana?
Apa keluhannya? Oh, keluhan saya ini Pak, pusing. Gimana coba pusing-pusing, apa di kiri, apa kanan, atau di belakang? Ini di kiri katanya. Setiap saat pusingnya? Tidak Pak, kadang-kadang ini. Kamu sering begadang ya? Tidak, ini Pak. Ini. Nah, kamu percaya dokter mana dari dua itu? Dokter yang kedua, Ibu. Dokter kedua. Kenapa kamu percaya ke Dokter yang kedua, Bu. Kenapa kamu percaya dokter yang kedua? Karena dokter kedua ada attendingnya, Ibu. Jadi membuat pasien tadi lebih nyaman dan merasa lebih kayak lebih dihormati, Bu, daripada dokter yang pertama. Nah, kan begitu. Jadi arti itu pada yang pertama tadi kita ragu ini ya. Ya dokter ini beneran atau apa ya? Apa begini ya misalnya. Kayaknya saya belum nanya-nanya tiba-tiba suruh tidur suruh suntik misalnya. Saya ragu dengan dokter ini. Padahal dokter ini misalnya apa misalnya. Percaya yang kedua. Nah, arti itu begitu. Kita konsul juga begitu. Jadi kalaupun misalnya kita tidak menggunakan keterampilan tadi, diragukan orang kita. Bisa nggak Mbak Ibu ini bimbing? Bisa nggak orang ini? Mana apa ya ngomongnya kayak itu misalnya. Nah, jadi arti itu ini ya, arti itu dengan keterampilan tadi menunjukkan bahwa kita bekerja secara profesional. Jadi arti itu kita memang membantu konseling itu memang atas dasar ilmu yang kita pakai gitu ya. Nah, sehingga cara ngomong, cara kita bersikap gitu kan, cara kita misalnya memberikan respon itu memang menyenangkan dan merasa orang percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi itu kenapa kita perlu keterampilan ini. Nah, sehingga ada beda ya, maka dikatakan guru BK dengan wali kelas atau guru mapel. Memang sama-sama pembimbing gitu ya. Tetapi tidak bisa dikatakan profesional yang guru mapel tadi atau wali kelas kalau dia tidak dari BK. Karena apa? Karena dia tidak belajar keterampilan konseling. Nah, sehingga kalau dia dari BK itu dianggap profesional karena dia mempelajari berbagai ilmu konseling. Nah, jadi kita perlu itu. Nah, sehingga di dalam konseling itu kan membedakan kita dengan ini dengan proses pembimbingan gitu ya, apakah dia profesional apakah tidak. Jadi dari bimbingan tadi. Jadi benar kata si In tadi bahwa kadangkala siswa itu tidak yakin itu ya, atau merasa guru BK menakutkan kalau komunikasi yang dia gunakan tidak mencirikan sikap yang profesional. Benar ya. Jadi arti itu begitu. Jadi makanya penting itu ya. Jadi memang penting kita punya skill ini karena kita bisa dipercaya oleh orang lain kalau kita menerapkan keterampilan yang kita dapat jadikan sebagai modal kita untuk konseling. Nah, artinya yang pertama adalah artinya itu berkaitan dengan kompetensi profesional, ya profesional. Nah, berkaitan dengan tetapi kompetensi profesional itu melekat dalam kompetensi kepribadian. Jadi melekat ya ini kepribadian. Jadi artinya itu pribadi konselor itu juga mencirikan. Jadi tadi misalnya dikatakan ketika dia bicara dia lebih menghargai, dia lebih menenangkan hati itu ya, menyejukkan hati orang lain, merasa nyaman gitu ya. Nah, itu melekat dalam diri dia. Jadi kompetensi profesional itu artinya melekat dalam diri dia menjadi kompetensi kepribadian. Nah, jadi itu menunjukkan itu. Jadi dua hal itu melekat gitu ya. Nah, sehingga ketika dia menerapkan konseling gitu ya, jadi dia itu bukan berpura-pura artinya, bukan berpura-pura baik, berpura-pura apa, tapi memang sudah bagian dari diri dia itu. Jadi misalnya ketika orang bicara dia menatap, mendengar, menganggukkan kepala misalnya. Tidak sibuk dengan urusan yang lain itu ya. Jadi ketika orang ngomong dia pendengar yang baik. Karena orang itu jangankan belum solusi itu ya, ketika kita sudah konsentrasi mendengarkan sudah menyejukkan hati. Misalnya, oh ya Bu,
Gimana ya Bu? Ya, ketuturan terus gimana? Begini begini. Kan sudah menyenangkan. Artinya sebagai pendengar yang baik juga sudah membuat orang nyaman gitu. Jadi itu dari bahasa nonverbalnya gitu ya. Oke, lanjut yang kalau masih ada yang mau ditanyakan. Silakan. Agung Maulana ini semester berapa ya? Agung. Agung di mana Agung? Posisinya? Agung? Halo? Nggak dengar Agung suaranya. Semester 5 juga ada nama Agung, ada juga nama Agung, semester 5. Silakan lanjut, yang mau nanya silakan. Izin bertanya Ibu terkait tugas. Ya. Di sini kan, maaf Ibu sebelumnya karena agak berisik di sini. Maaf Ibu. Di rumah itu begini. Siapa namanya? Siapa Indah Margareta Ibu. Oh, Margareta tinggal di mana Margareta? Indah Margareta. Di mana tinggalnya? Di Sukaraja Baru Ibu, Indralaya. Oh, Indralaya. Oke, ya, silakan. Jadi kan di sini ada tugas kelompok Ibu, menyelesaikan latihan kelompok. Nah, ini kelompoknya digabung Palembang Indralaya atau Palembang Indralaya Ibu? Maksud Ibu begini ya, kira-kira komunikasinya itu, yang Ibu pikirkan komunikasi dalam kelompok itu ya. Kira-kira arti itu pertimbangan komunikasi itu, maka silakan apakah harus sama-sama Indralaya atau sama-sama Palembang. Yang penting komunikasinya lancar kelompok itu. Sepakatan saja ya. Kalau Margareta sendiri bagaimana menurut Margareta? Yang lancar, memang apa tuh? Jadi saya tidak menentukan ya, saya tidak menentukan anggotanya, silakan saja. Yang penting dalam anggota itu ini apa dinamika kelompoknya itu bagus itu. Jadi artinya tidak menyerahkan ke satu teman umpama atau misalnya pokoknya kerjasamanya bagus begitu aja. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Maaf Bu, jadi per kelompok itu dibuat berapa kelompok ya Bu? Dibentuk berapa kelompok? Apa sesuai dengan RPS kita kan ada 13 kali ini 13 materi, berarti buat 13 kelompok gitu Bu? 13. Atau 13 itu udah mencangkup Indralaya Palembang. Jadi diselang-seling pas apa sih namanya? Pas presentasinya, misal minggu depan Indralaya, minggu depan lagi Palembang. Atau seperti apa, Bu? Mana kita semuanya? Semua dari Indralaya Palembang ya, Bu? Ya, semuanya berapa? 80-an, Bu. Indralaya berapa Indralaya? Untuk Indralaya ada 51, Bu. Jadi kalau untuk Palembang ada 31. Jadi 82, Ibu. Indralaya berapa? 51. 80.
Kalau 80 bagi 13 berarti 10 ya. 8. Berarti kalau 8 kalau bagi 13 berapa per kelompoknya ya? Dibagi berapa, Ibu? Kalau tadi berdasarkan 13 tadi, berarti berapa kelompok ini? Satu kelompoknya itu berapa anggota? 13. Untuk yang Indralaya saja ya, Bu? Enggak semuanya. Semuanya. Kalau bagi 13, 80 berapa kita itu? 80. Ada kelompok yang berjumlah anggotanya 6, ada yang 7 atau 5. Seperti itu, Bu, kira-kira. 6 berarti ya? Iya, 6. Ya, sekitar 6 lah. Berarti 6 anggotanya 6. Berarti dari Palembang 6 kelompok, Indralaya 7 kelompok, Bu. Kita gabung saja. Iya. Jadinya totalnya tuh 13. Betul, Bu? Iya, betul. Baik, Ibu. Jadi selang-seling kayak Melisa bilang tadi kan, Bu, ya? Presentasinya. Berarti masuk selang-seling maksudnya gimana maksudnya itu? Kan kita tidak selang-seling. Jadi digabung. Palembang Layo gabung itu nanti kelompoknya. Ajak presentasi kayak biasa. Saja ya. Bisa enggak gabung? Oh, digabung. Iya, ya, Bu. Jadi ya, tidak selang-seling kan? Iya. Iya, Bu. Berbaur. Betul. Kan? Ya. Betul. Betul, Bu. Betul. Baik, Ibu. Ya. Jadi artinya itu 13 tadi berdasarkan materi kita itu ya. 13 itu ya. Iya, Ibu. Nah, berarti pembagiannya itu bagaimana ini? Pembagian materinya bagaimana ini? Apakah berdasarkan urut atau diundi? Misalnya yang diundi ya, kelompok 10 attending, berarti dia lebih awal kan maju. Dengan praktiknya gitu ya. Bagaimana tanggung jawab ininya, pertanggungjawaban kelasnya itu ya bisa, atau teknis saja saya serahkan ke kalian teknisnya. Ulang dengan Felisa ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi yang bahasa itu kalian mempersiapkan ininya ya, contoh-contohnya itu ya, contoh di blognya ya, misalnya attending gitu ya. Iya, Bu. Bisa ditanyakan kira-kira ini. Nah, jadi artinya itu tugas kelompok. Nah, berarti begini ya, tugas kelompok itu finalnya buat video berarti ya. Finalnya ya. Iya, Ibu. Tadi, iya, Ibu, betul. Proses kuliah dia begitu, final akhir dia juga sudah siap untuk buat video. Nah, saya tidak tahu kita ini apakah sampai akhir perkuliahan yang daring, berarti kalau sekiranya sampai akhir kuliah berarti videonya juga dibuat secara daring gitu ya. Jadi tidak berhadapan langsung dengan konseli, atau kalau memungkinkan misalnya Wulan sama tetanggaan umpamanya, benar jadi konselornya misalnya bisa jadi apa-apa bisa jumpa ya. Tetapi kalau sekarang tidak bisa memungkinkan, mungkin secara daring.
ininya, videonya itu antara Berarti bisa melalui Zoom, konselor dan Ya. konseli, atau bisa melalui ini video call kan Bu ya? ya, atau kalau memang memungkinkan umpama ya, tatap muka langsung kalau memang misalnya sama-sama di Palembang umpama tuh ya, bisa jumpa tetapi tetap protokol kesehatan dipakai, misalnya dia tetap pakai misalnya masker umpama ketika konselingnya. Boleh juga kayak itu ya. Baik Yang Ibu. penting kita bisa satu contoh dari video individual itu ya dengan menerapkan beberapa keterampilan. Baik Bu. Jadi minggu depan kita sudah mulai mempelajari tentang attending ya. Attending gitu ya. Minggu depan. Nah, nanti Ibu kirim ini ya, Ibu kirim modul sama Mulan atau sama Felisa ya, nanti Ibu kirim ya, nanti masukkan gitu ya. Ibu masukkan di ini aja, di apa, di learning ya, learning. Nanti bisa diambil di situ ya. Iya Bu. Boleh Bu. Izin bertanya, Bu. Nah, absennya jangan lupa ya, absennya diisi ya. Absen diisi itu ya. Bagaimana pengalaman semester yang lalu? Nilainya bagus-bagus? Ya. Bagus nilainya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, Bu. Bu. Ada yang di bawah IPK 3? Tidak ada ya? Apa ada? Tidak ada ya? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Kalaupun misalnya sekiranya ada yang mau mengambil mata kuliah di bawah tuh ya. Gitu ya. Artinya kode yang kalian pakai itu kode kurikulum kalian, jangan pakai kode 2001 gitu ya. Misalnya ngambil kesehatan mental umpamanya. Kodenya kode 1 ya. Tetap 20. Nah, jadi artinya itu mudah-mudahan kita bisa lancar kuliah kita, memang tidak bisa kita efektif belajarnya dan juga belum pernah jumpa kita ya. Nah, mudah-mudahan sekalipun dalam kondisi daring kita tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik atau tidak mengurangi ya, tidak mengurangi motivasi kalian untuk belajar. Jadi mudah-mudahan tetap aktif, tetap berupaya untuk mencari sumber referensi lain itu ya. Jadi artinya itu kita tetap mementingkan kualitas pembelajaran. Jadi artinya itu ketika nanti pada semester depan ada praktik, kalian sudah punya modal. Kalau sudah terampil dalam melaksanakan konseling individual ini. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mungkin ini terakhir ya, Bu. Ya. Nah, jadi kan Ibu tadi sudah jelasin kalau kita itu sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa bimbingan konseling itu wajib memiliki keterampilan seperti tadi yang jelaskan, yaitu attending, empati, refleksi, eksplorasi, refreshing, dan lain-lain, Ibu. Nah, itu kan mulai pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tersebut. Ya. Nah, itu ada nggak ada pesan-pesan dari Ibu bagaimana itu bukan cuma kami pelajari, tapi itu bakal menjadi keterampilan kami, Bu. Soalnya itu kan sebagai hal mutlak yang harus kami miliki, Bu. Ada nggak pesan-pesan dari Ibu bagaimana kami itu bukan cuma mempelajari, tapi itu bisa jadikan kami keterampilan diri, Bu. Oke. Nah, artinya itu saya sudah bicarakan tadi, kalau yang namanya keterampilan itu dapat terbentuk karena latihan ya, karena pembiasaan. Nah, sehingga saya katakan tadi, ketika kita belajar ini, kita langsung mempraktekannya itu, Jadi mempraktekannya itu nanti ada pada modul saya itu nanti ada tugas itu ya, mempraktekkan itu. Nah, artinya tuh begini, setiap kali satu sesi pertemuan itu kan, itu kita praktekkan.
Nah, kalau sebelumnya itu ya, maka saya katakan tadi, kalau sebelumnya itu untuk mata kuliah ini kita itu di lab prakteknya itu. Jadi saya bawa anak, saya mengajak mahasiswa itu ke lab. Nanti dia duduk di di kursi konsol dan konseli bergiliran, yang lain mengamati duduk di ini. Nah, nanti tepat dia belum ngomong belum memperbaiki lagi seperti itu. Nah, itu kalau selama tadi sebelum pandemi itu ya. Jadi saya bawa ke lab anak-anak itu kalau mata kuliah ini. Jadi tidak di kelas dia. Jadi di ruangan BK betulan itu ya, sehingga dia memposisikan diri dia sebagai seorang konselor. Nah, karena kita ini daring, kita tidak bisa pakai itu karena sehingga mungkin latihannya itu ngomongnya di sini artinya itu. Membiasakan diri untuk menyampaikan apa itu ya, aktif untuk komunikasi verbal, karena kan terampil itu kan lama-lama ya otomatis kalau kita bicarakan, tapi kalau cuma dalam hati bisanya misalnya, saya tahu ya empati itu kayak, tapi tidak pernah diomongkan misalnya, tidak akan terampil. Jadi sering-seringlah diucapkan. Atau misalnya kalaupun misalnya jadi bisa secara langsung di kelas itu ya, atau juga bisa juga diterapkan dalam hidup sehari-hari kita. Misalnya kalau kawan ngobrol kita pendengar, oh ya, oh gitu ya, oh ya, iya, iya, kan itu berarti membiasakan dia dari lingkungan sekitar dulu kita kan. Kita misalnya dengar dulu orang itu, jangan disela misalnya, atau jangan biasakan kita itu sebelum orang sampai selesai ngomong kita nyela, tidak boleh itu ya. Dengarkan dulu orang bicara, habis itu baru kita ngomong. Nah kan ada latihan dari diri kita dulu, jadi seperti itu. Itu konselor itu begitu. Jadi dia tidak langsung orang belum sampai titik dia nyela, tidak boleh konselor. Dia sudah cerita, oke, baru dia ngomong. Nah, itu kebiasakan kayak itu ya. Atau ekspresi muka, jangan biasakan cemberut jadi orang ya. Senyum gitu ya, misalnya ekspresinya itu menyenangkan itu kan. Biasakan dari sekarang, jangan misalnya kalau merengut terusnya. Dahinya mengkerut terus misalnya, sehingga orang apa ibu ini tak sedih terus ibu ini misalnya. Jadi biasakan juga begitu, ekspresi muka kita biasakan ceria, ya ini apa senyum misalnya dengan orang senyum. Makanya sebetulnya dulu saya membiasakan anak itu untuk coba kamu ke lapangan deh kata saya itu ya. Lantas kamu terserah kamu apa kamu sedang di halte, apa sedang di apa, kamu senyum sama orang. Kemudian ajukan pertanyaan, praktekkan itu. Kira-kira apa kesannya? Lantas misalnya minggu depan seminggu dikasih waktu itu ya, temui 3 orang yang tidak kamu kenal, kasih kamu senyum orang itu, adakan dialog misalnya, terus ngomong apa sama orang itu. Terus ketemu anak ini misalnya, apa laporan mahasiswa? Bu, saya kemarin ke itu di halte bus, ada ibu-ibu, saya senyum Bu. Itu dia mengatakan, oh nak dari mana nak misalnya, oh saya dari, dialognya bagus Bu, kami punya sahabat. Nah kan berarti begitu, dimulai dari awal. Apalah itu laporan mahasiswa. Ada lagi dia, saya ke ini Bu, ke perpus misalnya, saya tidak kenal orang itu, tapi tiba-tiba saya senyum pada orang, dia membalas dengan senyum saya Bu. Lantas tidak ada dialog misalnya, lantas kami jadi sahabat. Nah kan begitu kita itu, jangan ketemu orang merengut misalnya. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Nah saya praktekkan begitu ke anak-anak itu. Jadi temui 3 orang, ya kan silakan umur berapa itu ya, siapa orangnya, siapa identitasnya, apa misalnya, apa kesan Anda ketemu orang itu. Nanti dia ketemu orang usia 40 tahun misalnya, ibu-ibu kesannya begini. Ada lagi saya ketemu ada anak-anak misalnya yang umurnya sekian ini atau begini. Artinya dengan cara itu kita sudah membuka diri untuk orang lain. Kan itu praktek. Jadi tidak mesti kita praktek itu di ruangan kelas itu ya. Jadi dimanapun kita bisa mempraktekkan ilmu kita. Nah, sehingga kita diterima baik oleh orang, tiba-tiba ditolong. Ada juga, jadi banyak sekali kesan-kesan seperti itu. Atau malah misalnya dengan dia senyum, akhirnya dia, oh tahu, berarti oh ternyata begini ya kehidupan setelah dialog terjadi misalnya. Dapat ilmu lagi dia dari orang itu. Oh tahu Bu, ternyata orang itu ini Bu ya misalnya ini. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang didapat oleh mahasiswa ketika dia mempraktikkan satu senyum untuk orang lain. Laporannya bervariasi betul. Itu pengalaman saya pada kelas-kelas sebelumnya itu ya. Tapi karena pandemi mungkin tidak bisa kita sebebas itu ya untuk mempraktikkan setiap apa yang kita dapatkan. Atau ini juga pernah juga mempraktikkan ini melalui ini apa bukan video call ya, telepon.
Jadi untuk melihat apakah nada suara kalian itu menyenangkan orang. Tapi kalau ternyata kalian respon orang negatif, berarti belum pas jadi konselor. Misalnya, Assalamualaikum Pak, Salam. Saya adalah konselor. Saya ini misalnya. Oh saya ini, berarti dia sudah tepat jadi konselor. Padahal kan tidak kenal orang. Tadi nada suara sudah meyakinkan. Tetapi malah, siapa kamu? Saya tidak kenal sama kamu. Apa ya? Berarti kan dari reaksi dia sudah tidak bagus orang ini. Karena respon orang juga tidak bagus. Itu ujinya. Jadi banyak cara yang dapat kita lakukan untuk latihan gitu ya. Tetapi jelas kalau di kelas kita latihkan setiap keterampilan itu ya. Jadi artinya itu secara mandiri juga kalian bisa melakukannya. Atau malah pengalaman di ini ya, kadang-kadang laporan dari waktu itu belum daring gitu ya di kelas Indralaya. Ada petugas perpustakaan ngomong dengan saya, Bu, si Anu itu Mas Ibu ya, Mas sebut namanya. Iya kata saya. Kenapa? Ibu katanya cocoknya dari konseling. Kenapa? Sopan, tutur katanya bagus, ini nih misalnya. Itu beda Bu sama anak-anak prodi lain itu kalau dia ngomong misalnya. Oh ya kata saya, iya kata di perpus itu dia yang kayak itu nih. Mas Ibu ya, iya kata Ibu. Oh wajar Bu ya jadi memang anak BK. Nah kan begitu. Kan orang-orang menilai pada kekhasan ketika dia tutur kata, ketika dia apa itu ya, dia menunjukkan oh ini karakternya anak BK dia, dari cara dia ngomong, dari apa, kenapa? Kan memang dilatihkan. Nah jadi seperti itu ya, jadi kalian juga mungkin dapat melakukan latihan-latihan sekalipun tadi saya katakan tidak bisa seefektif luring latihan kita itu. Jadi paling tidak kita berupaya untuk bisa ya, untuk bisa. Oke, gimana? Sampai di sini. Terima kasih, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri kuliah kita ya. Masih lanjut, nanti ada kuliah lagi kan? Iya, Ibu. Iya. Iya, Ibu. Kalau tidak lagi, kita akhiri kuliah kita mudah-mudahan satu persepsi, itu ya, satu langkah dalam menjalani tugas-tugas ini ke depan, itu ya. Dan mudah-mudahan juga kerjasamanya bagus, gitu ya. Jadi ini ya, mungkin dari rambu-rambu dalam RPS kita sama-sama belajar gitu ya. Dan hari ini ya, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu keluar ya. Iya, Ibu.